Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, dengan izin Allah yang Maha Rahman, pada pagi ini kita bisa bermajlis kembali untuk thalabul ilmi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, karena semua amal kita harus berdasarkan ilmu. Apalagi kalau kita mau berfatwa, maka tidak boleh kita berfatwa tanpa berdasarkan ilmu, karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruh aktivitas kita menuntut ilmu, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Tabaraka wa taala hanya untuk beribadah, dan syarat beribadah kepada Allah Tabaraka wa taala ya harus berdasarkan ilmu, ya. Oleh karena itu kita memohon kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, semoga senantiasa Allah memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa datang ke majlis-majlis ilmu. Kemudian kita bisa mencintai majlis ilmu. Karena ada orang datang tapi tidak mencintai majlis ilmu, sehingga tujuan taklimnya berbeda, ya. Bisa mencintai majlis ilmu, dan moga-moga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita menuju negeri yang sebenarnya, yakni akhirat. Mudah-mudahan kita semua selamat sampai tujuan. Baik, kita lanjutkan pelajaran tauhid kita bulan yang lalu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai apa ya? Pasal Pasal 2, ya. Tauhid uluhiyah. Baik, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Ya, tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhid ibadah. Jadi setiap nabi dan rasul diutus oleh Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jal, untuk mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga asma wa sifat. Bulan yang lalu sudah ana singgung sedikit bahwa dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam, yang jaraknya 10 abad, ya, jaraknya 10 abad, mereka semua mendakwahkan tauhid. Dan dari Nabi Adam alaihissalam tidak pernah terjadi atau belum pernah terjadi kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, karena pertama kali terjadi kesyirikan pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, syirik yang disebut dengan syirik mahabbah. Syirik apa itu? Apa mahabbah artinya? Ya, syirik mahabbah, syirik kecintaan. Ya, jadi kalau orang sudah jatuh cinta, terkadang kalau salah itu bisa jatuh kepada kesyirikan. Mencintai ulama, mencintai ustadz, bahkan mencintai anak dan istri kita. Kalau salah, tidak sesuai dengan syariat yang dijelaskan atau dicontohkan oleh Nabi alaihissalam, bisa terjerumus kepada kesyirikan. Nah, di sini diawali dengan firman Allah di surah An-Nahl ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut.
Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat, ya, fi kulli ummatin rasula. Tiap-tiap umat. Untuk apa? Ani'budullah, semuanya untuk menyembah Allah tabaraka wa ta'ala, dan wajtanibut tagut, dan untuk menjauhi tagut. Dua saja. Ani'budullah wajtanibut tagut. Karena kalau kita tidak menyembah Allah, berarti menyembah tagut. Kalau berlepas diri dari menyembah tagut, ya, berarti kita insya Allah menyembah Allah. Hanya dua. Kalau gak kepada Allah, ke tagut. Kalau gak ke tagut, ke Allah. Padahal kita diperintahkan hanya menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian ayat berikutnya di surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami mewahyukan kepada para rasul kepadanya untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ya, tidak menyembah dengan sebenar-benarnya kecuali menyembah Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, pentingnya kita memahami agama ini dari sanad yang memang langsung dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan sanad yang langsung dijadikan model oleh Allah. Siapa itu? Rasul. Ya, yang dulu pernah Anda ceritakan, manusia diperintahkan untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah itu ada ibadah yang berkaitan dengan tempat dan waktu, ada ibadah yang hanya berkaitan dengan tempat saja, ada juga ibadah yang hanya berkaitan dengan waktu saja. Tetapi semua model ibadah tersebut ada kaifiyah, ada tata cara. Dan tata cara ini perlu kita contoh. Nah, kalau kita perlu mencontohnya, tentunya ada yang mesti kita contoh. Gitu kan? Nah, Allah mengutus Nabi ini untuk kita contoh. Dalam urusan apa? Ibadah. Karena kita tidak boleh mencontoh yang lain. Tidak boleh seseorang mengatakan saya beribadah dengan cara A. Terus kamu gurunya siapa? Gurunya malaikat. Tidak mungkin. Sementara malaikat tidak bisa dilihat. Kecuali siapa yang bisa melihat? Yang pernah melihat? Nabi SAW. Ya, Umar yang ada di sampingnya pun nggak tahu bahwa itu Jibril. Tahunya dia setelah dikasih tahu oleh Nabi SAW. Gitu kan? Sekarang bagaimana kalau malaikat memberikan contoh ibadah kepada kita? Tidak mungkin. Karena manusia, maka yang dijadikan modelnya mesti manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka aneh kalau hari ini banyak yang berdalil dengan mimpi, yang berdalil dengan sesuatu yang gaib, ya, dalam ibadah. Tidak mungkin, karena ada kaifiyah, ada tata cara. Kalau dengan yang gaib, bagaimana misalkan sholat, malaikat Jibril itu takbiratul ihramnya seperti apa? Ya, toh malaikat Jibril tidak diperintahkan untuk sholat. Ada dalil malaikat diperintahkan sholat? Ya, tidak ada. Ya, bagaimana contoh puasa, kaifiyah tata cara puasa, kalau nyontok dari malaikat? Sementara malaikat tidak ada taklif kepadanya untuk melaksanakan puasa. Jadi semuanya harus manusia. Maka di sini disebutkan walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, tadi sungguh kami telah mengutus di setiap umat itu ada rasulnya. Ya. Dan tujuannya dua tadi, ani'budullah wajtanibut tagut. Maka
kita belajar tauhid supaya kita mentauhidkan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara beribadahnya sebagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ringan, ikhwan. Kalau mengada-ngada membuat itu berat. Ya, tugas kita hari ini hanya mencontoh, sudah selesai. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, selesai itu. Ya, karena kalau ditambah, kalau bahasa di air tuh, air taruh di gelas, di sini ya. Ini ukuran sudah jelas nih, berapa mili ini? 300 ya. Nah, kalau ditambah, luber. Kalau dikurangi, padahal judulnya hanya berapa tadi? 330. Taib. Dikurangi gak jadi 330. Walaupun hanya 10 mili. Ditulis 330, ternyata isinya nggak segitu. Berarti ini apa namanya? Ini air 330 mili. Begitu ditimbang, nggak sebegitu. Berarti bohong ya? Bohong dong. Katanya 330, bohong ya? Jadi barang siapapun dalam urusan ibadah yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, berarti bohong dia. Apa itu dia mengurangi, berarti pendusta. Apa ia menambah, sama dia juga pendusta. Ya, karena sejatinya orang yang beriman, ya, yang Allah utus Rasul hanya dijadikan sebagai teladan, ya, tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi. Kemudian kita kurangi atau kita tambahi, berarti dia termasuk pendusta. Dan seberat-beratnya pendusta agama. Apalagi dia mengatakan ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi tidak berkata tentang hal tersebut. Gitu ya? Diancam, ancamannya berat, neraka. Ya, maka itu perlu belajar. Karena kalau nggak belajar, nanti merasa yang bukan agama jadi agama. Ya, yang agama malah tidak diamalkan, bahkan disangkanya yang macam-macam. Ya, maka aneh. Kalau kita dengar yang menyebutkan kamu Islam apa? Ya, kamu Islam aliran apa? Kan aneh. Allahnya satu, nabinya ada satu gitu kan. Ya, kalau ada yang aneh berarti tidak mencontoh Nabi. Ya. Karena kalau mencontoh Nabi tidak akan aneh-aneh. Wallahi, enggak. Apakah ada tabi'in yang aneh? Enggak. Apakah ada sahabat yang aneh-aneh dalam ibadah? Enggak. Karena mereka semua generasi terbaik ibadahnya mencontoh Nabi alaihissalam. Ya, enggak ada yang aneh. Maka enggak boleh aneh-aneh. Ya. Yang aneh-aneh itu yang enggak nyontoh kan. Kalau sholat berdiri sendiri di sejadah gitu, gak mau merapat tuh aneh kan? Itu aneh karena kan contoh Nabi, sejadah saya gak boleh diinjak orang lain gitu kan? Itu aneh. Maka kelihatan aneh sendiri aja. Apalagi kalau sejadahnya udah gede. Kan ada sejadah gede itu cukup untuk 3 orang dia sendiri gitu kan? Begitu diinjak sama sebelahnya lagi sholat begini melotot. Nggak boleh diinjak kan aneh itu. Kenapa? Karena tidak mencontoh ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mencontoh Nabi gak bakalan aneh. Bahkan ketika dia gelar sejadahnya, dia bilang sama tetangganya, injak yuk sejadah saya. Sudah injak. Kenapa? Karena mesti rapat. Ya, dan itu masih terdengar sampai hari ini. Sholat jangan rapat-rapat, gak enak. Ada yang bilang sholat jangan rapat-rapat, gak enak. Jadi apa namanya itu? Risih. Ya, kalau bersentuhan, risih dia. Tapi giliran naik kereta itu senang malah dia bersentuhan tuh ya. Apalagi ada perempuannya gitu kan, disengaja lagi. Ini naudzubillah ini kan. Ya, seperti itu. Dicari lagi di mana gerbang yang ada ceweknya. Itu masuk dia. Giliran sholat gak mau gitu. Padahal di samping itu tembok masjid ditulis itu sawu supu bakum ya. Pakai kaligrafi itu yang orang pun gak bisa baca itu. Mungkin DKM-nya pun gak bisa baca itu kan. Nah, orang tulisannya gundul cuman ada banyak. Ini tasdid kok tasdidnya banyak. Kok fatahnya kok banyak gitu kan. Ini nggak bisa baca apa itu Pak, pokoknya itu mah kaligrafi aja. Oh nggak ada maksudnya, nggak tahu kaligrafi aja. Oh pantesan. Kan banyak yang begitu. Maka kalau mau kayak begitu tuh, jangan bikin yang mengganggu orang. Ya taruh di pintu mau masuk masjid, yang nggak dilihat sama orang. Kemudian digedein terjemahnya gak usah bahasa Arabnya, karena tidak semua bisa bahasa Arab. Tapi insya Allah bahasa Indonesia bisa gedein tuh. Rapatkan dan luruskan sahab, karena merapatkan dan meluruskan sahab bagian daripada kesempurnaan. Ini udah bahasa Arab lagi gak ada terjemahnya, ya repot. Gitu ya, enggak repot. Anak sering terganggu lah kayak begitu. Maka masih ada banyak yang sholat kadang-kadang pakai kain sarung. Sarungnya capnya di bawah.
Ada kan? Sering capnya gajah duduk, ya, gajah terbang, mangga mateng. Nggak ada sih mangga mateng ya. Cap mangga aja ya. Itu kan mengganggu, Pak. Bohong kalau nggak terganggu. Mengganggu. Siapa yang terganggu? Orang yang di belakangnya, gitu kan. Maka jangan aneh-aneh sholat. Pakai sarung, oke. Pakai sarung nggak ada masalah, boleh. Tapi hati capnya itu. Ya. Antum juga kalau kebetulan pakai cap, taruh di atas. Tidak boleh. Selama semua sesuatu yang mengganggu orang yang di belakang kita, tidak boleh. Kita akan diminta pertanggungjawabannya ketika orang tidak khusyuk gara-gara jaket kita. Gara-gara tulisan kita. Kita pun sholatnya nggak sempurna, menanggung apa? Ketidakkhusyuan dosa orang lain gara-gara kita. Itu tidak boleh. Dan Islam itu menganjurkan, Masya Allah luar biasa. Ini kalau ibadah kita, tauhid ubudiyah kita ini meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada juga yang panitia kurban 2021-22 di sini. Atau 1443 Hijriah. Itu kaos kurban itu jangan dipakai sholat. Mau sendiri, mau apalagi jamaah jangan, mengganggu orang di belakangnya, gak mungkin. Oh antum usahakan merem gitu kan, semakin merem semakin ngebayang itu tulisannya, itu tidak mungkin. Karena merem, ada saat merem itu untuk menghindar dari tulisan, tapi semakin nyata. Ya, ini pahami tauhid uluhiyah ini dengan baik, ya, supaya kita betul-betul memurnikan ketauhidan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi intinya di sini dalam tauhid uluhiyah, beribadahlah sebagaimana ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini inti daripada tauhid uluhiyah. Karena ibadah, apapun ibadah, ya, doa misalkan, doa juga ibadah. Berdoalah sebagaimana dicontohkan Nabi SAW. Sedekah juga ibadah. Sedekahlah sebagaimana dicontohkan Nabi. Semua ibadah, ya, semua ibadah. Maka kalau ada kalimat la ilaha illallah, itu maknanya la ilaha illallah ay bimaksudin ay bihaqqin. Tidak ada Allah tidak ada ilah yang disembah dengan sebenar-benarnya. Harus diikuti itu kalimatnya, ya. La ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang diibadi dengan sebenar-benarnya illallah, kecuali Allah. Kalau begini, tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Berarti kan ada orang yang ibadah tidak benar. Berarti kan boleh dong ibadah gak benar. Kenapa? Yang penting kepada Allah juga, gitu kan? Antum tahu Abu Jahal itu berdoa ketika perang Badar? Berdoa. Abu Jahal itu berdoa di Ka'bah lagi ketika malaman perang Badar. Sebagaimana Nabi juga berdoa. Sama di Ka'bah juga. Berarti Abu Jahal menyembah siapa? Menyembah Allah kan? La ma'buda illallah, tidak ada yang diibadahi kecuali. Tapi Abu Jahal tidak bihaqqin, tidak dengan sebenar-benarnya. Kalau Nabi doanya ketika di Baitullah untuk perang Badar, dia juga berdoa, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Makanya doanya Abu Jahal ketika di Ka'bah itu, dia minta, ya Allah, siapa yang akan memecah belah keturunan kami dengan membawa agama-agama baru, maka ya kalahkanlah besok di perang Badar. Itu doanya Abu Jahal. Pahami redaksinya? Siapa di antara kami yang akan memecah belah keturunan kami dengan membawa syariat yang baru, maka binasakanlah besok. Kalau bahasa sekarangnya apa tuh begitu? Antum jangan bermusuhan, ini contoh aja, kan nggak boleh bermusuhan. Antum misalnya punya musuh, kemudian diajak, pokoknya siapa yang benar di antara kita, ya kita minta kepada Allah. Yang nggak benar, besok mati. Itu bahasa gitu apa namanya? Hah? Oh, bukan. Ini masyhur. Mubahalah. Nah, itu bahasanya mubahalah. Jadi mubahalah pertama kali terjadi itu siapa tuh? Abu Jahal, itu mubahalah. Dengan mengatakan Muhammad itu adalah membawa syariat baru, akan memecah belah keturunan kami. Bukan sampai sekarang ada yang begitu? Ada ya? Ini nih agamanya yang dibawa ini mecah belah nih. Itu pertama kali omongan itu muncul dari siapa? Abu Jahal. Jadi yang ngomong gitu tuh turunan Abu Jahal. Ya Abu Jahal betul. Nah Muhammad dibilang yang membawa agama baru, ya akan memecah belah, ya, maka binasakanlah besok. Nabi Muhammad juga berdoa, ya Rabb,
jika kami dikalahkan oleh orang kafir, maka tidak ada lagi yang akan menyembahmu ya Rabb. Gitu. Sehingga doa siapa yang dijabah? Bukan, doa Abu Jahal. Lah, Abu Jahal langsung mati. Ketika perang Badar kan mati Abu Jahal. Sehingga kan doa dia, matikanlah, bunuhlah, hancurkanlah, binasakanlah. Abu Jahal yang mati. Berarti yang dijawab itu doanya siapa? Abu Jahal. Karena memang langsung dia minta apa? Minta mati. Hati-hati itu. Nah, sekarang dikit-dikit mubahala. Jadi mubahala pertama kali Abu Jahal. Abu Jahal itu. Hati-hati dikit. Sama Ustadz mubahala aja ngapain. Gitu ya. Ngapain itu. Nah ini kalimatnya. Itu sama-sama di Baitullah lagi. Ya kan? Sama-sama menyebut ya Allah. Ya Allah juga. Abu Jahal bilangnya ya Allah. Nabi Muhammad juga ya Allah. Ini maksudnya. Jadi apa namanya di dalam tauhid uluhiyah itu la ma'budah harus bihaqqin dengan sebenar-benarnya, yaitu tidak hanya la ma'budah saja. Nanti ada di konsekuensi tauhid konsekuensi syahadatain ya tentang la ma'budah bihaqqin illallah. Nah. Kemudian di ayat-ayat berikutnya di halaman 42 kalau di buku Ana, kalau beribadah bukan semata-mata karena Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, baik niat dan tujuan. Dicatatnya dua ya. Niat dan tujuan. Berarti ibadah tersebut sudah beralih. Niatnya kepada selain dari Allah berarti syirik. Tujuannya juga bukan kepada Allah berarti kepada selain daripada Allah, itu pun juga syirik. Nah, kalau sudah termasuk kepada kesyirikan, maka sudah tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga disebut di dalam surah Al-An'am ayat 88, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Jikalau mereka membuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dalam ibadahnya, maka lahabitu anhum ma kanu ya'malun, akan Allah lebur, akan Allah hapus apa saja yang telah mereka kerjakan. Mestinya kalau ibadah kita mendapat pahala. Tapi karena niat dan tujuannya bukan untuk Allah, gitu kan? Maka justru yang ada bila ada, malah yang ada pun habis. Ini bahayanya syirik ketika tidak benar di dalam tauhid uluhiyah. Ya. Dan ini banyak sekali. Ini banyak sekali yang melakukan hal seperti ini. Antum kalau ibadah misalkan sholat berjamaah, ya sholat berjamaah. Kemudian tujuannya untuk manusia, udah syirik. Ya, thalabul mal, mencari uang, misalkan. Tujuannya bukan ibadah, mencari uang hanya untuk dunia, itu juga syirik. Ya, seseorang yang mencari dunia, ya mencari duitnya hanya demi dunia tujuannya syirik. Maka siapapun hamba Allah di muka bumi ini mencari karunia Allah Azza wa Jalla harus tujuannya adalah Allah. Tujuannya Allah. Antum pagi-pagi berangkat kantor, ya kan doa tuh. Apa doanya tuh? Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan suatu hari antum dalam kondisi berat karena kurang fit, istri yang nyuruh berangkat ke kantor, kira-kira berat kan? Tidur mulu di kantor lah, umpama gitu. Kira-kira gimana jawaban seorang suami? Merasa terbebani gitu ketika istri yang nyuruh? Pasti terbebani ya. Nah, kira-kira biar ringan apa jawabannya? Kan berangkat juga ada. Ya, berarti kan setelah doa kita mohon ya Rob, kalau bukan karena Engkau yang memerintahkan aku, maka aku tidak akan cari duit ini. Gitu kan? Kalau bukan Engkau yang memerintahkanku untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada siapa? Keluarga. Maka saya gak bakalan berangkat ke kantor. Berarti jelas dia cari duitnya tujuannya adalah Allah.
Dan jangan karena istri kan manusia. Ya, jangan karena Allah. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menafkahi istri. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ngasih jajan anak, untuk nyekolahin anak gitu kan. Untuk memberikan pendidikan kepada anak. Itu tujuan kita cari duit. Ya, jangan saya cari duit biar apa? Nanti biar ya bisa punya rumah 10. Ya, biar bisa tanpa istri kan nggak mungkin ngomong sama istri kan gitu. Saya biar tanpa istri kan nggak mungkin ngajak perang antum gitu. Ya gitu kayak gitu tuh hanya untuk dunia saja. Itu syirik itu. Sepakat para ulama syirik. Ya kenapa? Karena kerja bagian ibadah gitu kan. Maka tujuan ibadah dan niatnya harus untuk Allah. Jadi kalau tujuan kerja hanya untuk Allah gitu kan. Dan itu dibuktikan oleh antum semua dalam kerjanya. Contoh misalkan, ada orang juga yang memodifikasi ini. Ana Ustaz kerjanya untuk Allah, sampai ana gak ngaji. Nah itu salah juga. Maaf, ana gak ngaji sekarang kenapa ana kerja? Kan kerja juga ibadah harus dibuktikan. Apakah di kantor sholatnya tepat waktu? Gitu kan? Apakah masuk kantor juga baca doa? Apakah ketika nutup ruangan kita sendiri juga baca doa? Kalau enggak, ibadahnya di mana? Ya kan? Jangan-jangan memang tujuannya tuh hanya cari duit saja. Kalau ibadah itu memang semua rangkaiannya ibadah, gitu kan? Jadi bukan hanya tujuan, niatnya, caranya juga semua harus ibadah. Oh, cari duit kantor ibadah, tapi di kantor liatin paha terus kan? Ibadahnya di mana? Maksudnya kan ada aurat diliatin terus kan? Ibadahnya di mana? Ya, apa bisa disambil? Bisa disambil? Enggak juga kan? Masya Allah. Jadi kalau ahli ibadah di kantor pun juga izin nih. Oh sebentar lagi masuk waktu duhur. Izin sama atasan. Ini udah mau masuk duhur. Anda mau wudhu, mau sholat. Masya Allah. Jadi jangan dijadikan sebagai apa? Ibadah dijadikan sebagai dagangan. Jangan. Sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu, Allah dijadikan dagangan. Dengan apa? Dengan banyak bersumpah dalam dagangnya. Iya, ya dengan Allah. Ketika dia menjual bersumpah, ketika membeli juga bersumpah. Jadi Allah dijadikan dagangan untuk apa? Biar laris. Maka kata Nabi alaihissalam, maka orang yang banyak bersumpah itu bakal laris jualannya, tapi dia tidak akan punya berkah. Jadi banyak sumpah itu ada manfaatnya untuk pedagang. Apa manfaatnya? Banyak yang beli. Tapi madharatnya lebih banyak. Kenapa? Gak bakalan dapat berkah. Ya. Bahkan siapapun yang sudah bersumpah kemudian membatalkan sumpahnya, wajib membayar denda sumpah. Merdekakan satu budak. Kalau gak bisa, ngasih makan 10 bokoro. Kalau gak bisa, ngasih baju 10 bokoro. Ya. Kalau gak bisa nih, ada yang paling akhir, berpuasa 3 hari, walaupun tidak mesti berturut-turut. Misalkan sebulan, minggu ini sekali, sehari, minggu besok sehari, minggu besok ada lagi, sehari. Ya, ini namanya yang nebus dosa keterlaluan. Ya sudah dosa 3 hari lagi, tebusnya seminggu sekali lagi. Ya. Tapi ini kasih sayang Allah. Begitulah syariat itu. Mudah. Tetapi jangan mudah-mudahkan. Pernah antum dengar ya, selalu sumpah. Jual sumpah, beli sumpah. Enggak, demi Allah nih, mobil ini enggak pernah nabrak karena banjir. Padahal baru kerendam. Enggak pakai dempul, enggak apa, dempul semua. Ya, dia mau beli pun pakai sumpah. Supaya apa? Supaya dikasih ringan, dikasih murah oleh penjualnya. Demi Allah nih, saya setiap beli barang dari antum ini, barangnya kualitasnya bagus semua. Nah, tujuannya apa? Biar dikasih diskon, dikasih murah. Nggak boleh. Dikit-dikit pakai sumpah. Ya, nggak boleh seperti itu. Nah, syariat tidak mengajarkan seperti itu. Ya, niat dan tujuannya memang semata-mata harus karena Allah. Kalau tidak, maka kalaupun masih tersisa amal, maka amalnya akan dihapus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini surah Al-An'am, Az-Zumar, kemudian An-Nisa ya. Semuanya menjelaskan tentang bahaya syirik yang semuanya akan menghapus pahala-pahala seseorang yang beramal ketika amalnya terkontaminasi dengan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Jadi anak gak bacakan semua ayatnya. Tapi ketemu kan halamannya? Ada ya? Yang jelas di buku anak sama antum beda. Ya, anak 42, wallah antum berapa? 62. Jauh banget ya? Jauh. Jadi antum duluan selesai nanti. Karena 42 itu udah duluan selesai itu. Baik. Bagian B. Makna syahadatain. Termasuk di dalamnya rukun syahadat, syarat syahadat, konsekuensi, dan pembatalnya. Berarti ada 4 ya, 5 yang dibahas. 4 ya, rukun, syarat, konsekuensi, dan pembatalnya. Yang pertama, makna syahadatain. Makna syahadatain yakni la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Telah ana jelaskan tadi tentang la ilaha illallah, yakni tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Ini 3 isinya. La ma'buda bihaqqin illallah. La maqsuda bihaqqin illallah. La matluba bihaqqin illallah. Kan 3 kita. La ma'buda berarti tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. La maqsuda, tidak ada yang dituju, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya dalam apapun kegiatan kita, aktivitas kita, kecuali Allah. Ini nanti kalau antum bahas tafsir, bagian surah Al-Ikhlas. Ya. La maqsuda, as-somad. As-somad itu yang dimaksud. Ya. Semua yang dimaksud, yang bergantung kepadanya siapa? Ya, makhluk semua bergantung kepadanya, kecuali bihaqqin, dengan sebenar-benarnya. Kita hanya bergantung, hanya bermaksud pada tujuan kepada Allah. Yang ketiga, la matluba bihaqqin illallah. Tidak ada yang dicari, di talab itu dicari. Kan ada talab, la matlub, talabul ilmi. Ya, dalam apapun yang kita cari, dengan sebenar-benarnya hanya mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Ya, la ma'buda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah, wa la matluba bihaqqin illallah. 3. Ya, tidak ada yang diibadahi kecuali dengan sebenarnya kecuali Allah, tidak ada yang dituju dengan sebenar-benarnya tujuan kita kecuali Allah, dan tidak ada yang dicari dalam kehidupan ini dengan sebenar-benarnya kecuali mencari ridho Allah. Ayatnya yang masyhur, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Selamat insyaallah. Ya, kalau ini benar 3 tujuan ini. Nah, kemudian ada kalimat-kalimat yang batil. Kalimat yang batil di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Shalih Al-Fauzan di sini. Yang pertama, la ilaha illallah bila diartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah, yang Anda jelaskan tadi, tidak ada yang disembah kecuali Allah, berarti terjemah seperti ini adalah terjemah yang keliru, kata beliau. Kenapa keliru? Karena orang musyrikin kufar pun menyembah Allah, tetapi tidak bihaqqin, tidak sebenar-benarnya, tidak dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bayangin coba, orang-orang musyrikin Quraisy dulu tawaf juga di Baitullah, tapi tawafnya mereka meyakini sesuatu. Pertama, kalau tawaf di Baitullah, orang musyrikin itu diyakini akan diterima doa-doanya kalau memakai baju yang paling bagus. Itu keyakinan mereka. Kalau memakai baju yang paling bagus, baru diterima ibadahnya. Apa itu bihaqqin? Enggak. Justru itu keluar dari apa? Dari syariat. Kenapa? Memakai baju sebagai syarat untuk diterimanya sholat, termasuk takalluf. Memberatkan. Kita misalkan dalam Idul Fitri, tidak ada kalimat orang yang sholat Idul Fitri bisa diterima seluruh amalnya, termasuk puasanya, apabila kalau sholat Idul Fitri memakai baju baru. Tidak ada. Dan itu tidak sesuai dengan fitrah. Tapi kalau disunnahkan bergembira, ya,
dengan memakai baju baru kepada hari raya, baru itu mustahab, disunahkan. Bukan termasuk syarat apa? Diterimanya, bukan. Karena bergembira di hari itu pakai baju baru, kalau yang punya duit, itu sunnah. Bahkan itu termasuk syu'ur, syiar. Ya, berarti kalau nggak punya, nggak masalah. Ya, karena bukan termasuk syarat. Bukan. Tapi mereka punya ibadah, cara menjadi syarat kalau pengen diterima amal soleh harus memakai baju baru. Kedua, mereka meyakini kalau sampai gak punya baju baru, maka harus pinjam kepada orang-orang kaya yang baju baru juga supaya bisa dipakai pada hari raya atau ketika tawaf di Baitullah. Bayangin coba. Apa bisa semua orang pinjam kepada orang kaya? Atau apakah orang kayanya pasti ngasih pinjam baju baru? Tidak mungkin. Itu 1001 atau 1001 atau 2001 lah. Ya, tiba-tiba orang kaya, antum gimana punya baju gak besok untuk lebaran? Ini pakai nih punya anak. Oh jarang sih. Jarang gitu ya. Jangankan orang kaya, kita pun belum pernah kan ngomong gitu sama tetangga. Atau sama di grup. Begitu malam Idul Fitri. Ya, anggota grup, kalau antum belum sempat beli baju besok untuk lebaran, ada gamis anak di rumah, pakai saja. Ada yang pernah begitu? Lebaran yang mana? Belum pernah ya, padahal kalau mau nawarin boleh itu, boleh. Tapi jangan dipinjemin, jangan. Kasih. Ya, yang belum sempat atau kemarin nggak punya baju untuk besok lebaran, ya datang ke rumah, insya Allah ada baju ini di rumah. Pasti semua grup tuh datang ke rumah. Yang sudah punya ataupun yang belum, itu haji mumpung namanya. Ya. Itu nggak beriman juga kalau begitu. Nggak beriman juga. Ya. Mereka meyakini. Nah, yang ketiga yang fatal, sangat fatal yang ketiga. Kalau tidak ada yang meminjami pakaian kepada mereka, maka tetap mereka tawaf di Baitullah dengan telanjang bulat. Karena mereka meyakini dengan cara ini yang terakhir akan diterima apa? Tawafnya mereka. Ini keluar dari apa? Syariat. Ya, syariat. Di la ilaha illallah. Maka kalau diartikan tidak ada sembahan kecuali Allah, mereka juga menyembah dengan cara yang batil. Bukankah para dakakin, para dukun itu ketika ke kuburan kemana tetap menyebut nama Allah? Bahkan mereka mengatakan ini dengan izin, tapi dengan cara yang batil. Jadi hati-hati menerjemahkan makna la ilaha illallah. Tidak boleh hanya dengan kalimat tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Tapi harus kalimatnya tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Karena orang syirik pun mereka beribadah kepada Allah. Gitu ya. Dan marah dong kalau gak dibilangin gak ibadah kepada Allah, marah dia. Marah ya? Termasuk yang lagi viral. Apa yang lagi viral? Keris petir. Ternyata kerisnya pakai tombol. Itu ada apinya nyala itu gitu kan? Yang bisa dibeli 200.000 keris petir. Ada lagi keris malaikat Jibril. Keren-keren itu namanya. Tapi itu sudah nyala itu. Kan pendusta semua, bohong semua itu. Ya bohong semua itu. Nah kayak seperti itu. Mereka juga ya Allah ya Rahman. Itu keren tuh kalimatnya ya. Bertawasul tapi dengan kedustaan. Berarti mereka memakai makna la ilaha illallah dengan makna yang lain. Bukan dengan sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kesyirikan. Gitu ya. Nah itu. Untunglah ada yang membongkar. Untung ada yang membongkar. Walaupun nggak terima. Ya memang nggak terima. Karena kebohongan. Ya. Apa namanya? Tisu bisa kebakar. Itu macam-macam. Tukang sulap semua. Ingat anak zaman kecil itu suka pakai mobil tuh, di mobil digelar itu. Segala macam kan, obat apa. Itu pakai Quran juga itu. Pakai dalil juga kan. Begitu pulang ke rumah obatnya tuh kok ya begitu aja gitu. Gak ada apa-apanya. Tapi ketika akrobatiknya itu luar biasa. Karena kedustaan. Ini yang mencampur aduk atau memaknai makna la ilaha illallah dengan makna yang lain. Makna yang kedua yang batil atau menyimpang. La ilaha illallah dengan diartikan tidak ada pencipta selain Allah. Ini termasuk batil juga. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah, kenapa demikian ikhwan? Kalau dia mengatakan tidak ada yang menciptakan dengan sebenar-benarnya makhluk kecuali Allah. Nah, kalau cuman tidak ada yang menciptakan selain Allah, ya, itu maknanya ada togut.
Tagut. Karena mereka menciptakan siapa? Tagut yang diciptakan oleh mereka, dibuat oleh mereka gitu kan. Berhala, patung dibuat oleh mereka. Jadi kalau tidak di kalimatnya tidak ada pencipta selain Allah gitu kan, salah. Kenapa? Karena ada yang pencipta selain Allah. Makanya dalam bab tauhid nanti ada bab yang namanya babul musawwirin. Bab ya celaan Allah, ancaman Allah kepada para musawwirin. Apa musawwirin? Para pelukis, para penggambar, para pencipta. Ada kan? Para pencipta. Musawwirin. Ya, hati-hati nih ya. Kalau lukis. Musawwir menggambar. Ya. Walaupun foto itu dibagi bisa ada 5 kategorinya. Namanya surah foto itu. Ada yang halal mutlak halal. Ya. Adalah menggambar gambar yang bukan makhluk Allah yang bernyawa. Itu boleh. Mutlak halal. Pohon-pohon, gunung. Itu halal. Halal mutlak. Silakan, enggak ada masalah. Karena maksud hadis adalah yang bernyawa dan berupa. Ya, yang bernyawa dan berupa itu pencipta namanya. Yudhahi'ud. Ya, menyamai, menyerupai apa yang diciptakan Allah dari makhluk yang bernyawa dan berupa. Adapun asjar, pohon-pohon, gitu kan? Kayu-kayu, kemudian jebal, ya, gunung-gunung, enggak ada masalah. Asal perhatikan kalau bikin misalkan gambar lukis lautan, sudah lautan saja. Jangan lautan di tengahnya antum lukis juga ikan hiunya. Itu sama, ikan hiunya itu yang akan diminta ruh nanti. Ya, karena antum sudah melukis apa? Makhluk yang bernyawa. Lagi berupa, itu udah lautan plus lautan. Jangan ada imajinasi yang lain. Oh, kalau lautan ini mesti yang enak itu waktu pagi ada mataharinya baru terbit. Dan di sebelah kanannya pasti ada segerombolan burung. Nah, yang burungnya itu. Pernah lihat tuh lukisan? Oh, ini gak apa-apa. Tapi ada burung. Ini gak apa-apa, burungnya kok kecil kok. Burung juga. Tapi kecil gitu. Kan suka disamarkan atau kalau orang sudah bilang dipantes-pantesin lah. Supaya mantasnya gitu kan. Oh, ini pantas ada ini gitu ya. Kayak kita lah ya. Misalnya bapak ini kalau pantasnya pakai baju warna begini, itu nggak apa-apa kalau itu. Karena bukan ngelukis kan. Pantasnya kalau rambut tuh potongannya gimana gitu kan. Dipantas-pantasin gitu kan. Model gitu. Ini enggak, dia melukis. Tapi kalau hanya mutlak itu, tumbuh-tumbuhan yang tidak bernyawa, tidak berupa, itu halal. Yang kedua, mutlak haramnya. Yang bernyawa dan berupa. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya Allah akan meminta kepada binatang tersebut yang dilukis atau makhluk yang dilukis ya untuk ditiupkan ruhnya dan dia akan mengadab menyiksa para pelukis tersebut. Jadi dia bikin kelinci itu, kelinci. Nanti akan Allah tiupkan ruhnya ke kelinci dan hati-hati kelinci diharap gedenya tidak seperti kelinci yang di pasaran hari ini. Ya, bisa saja segede sapi gitu kan. Bisa saja segede unta, tapi kelinci tersebut menyiksa siapa sih? Pelukisnya. Wah, hati-hati itu, Pak. Berapa ribu yang dilukis? Berapa binatang yang akan menyiksanya? Betapa dahsyatnya adaban syadidan, siksa yang keras kepada para musawwirin, kepada para pelukis ini. Yang ketiga, menurut para ulama, ada gambar atau foto yang boleh dilukis. Ya, boleh dilukis, tetapi jumhur ulama dari makhluk yang bernyawa ya, jumhur ulama mengharamkannya. Hanya sebagian kecil yang membolehkannya. Apa itu? Bentuk karikatur. Surah atau foto lukisan dalam bentuk karikatur. Itu lukis orang, karikatur kan nggak jelas. Ya, kadang-kadang kita juga mana siapa ini kan nggak tahu. Kan ada di HP juga sekarang yang bentuk apa di blur kan apa namanya? Di blur kan jadi kayak koran gitu kan? Gak jelas. Nah, menurut jumhur ulama tetap haram. Hanya sebagian kecil yang membolehkannya. Itu pun dengan syarat yang ketat. Ketika ada daruri, misalkan untuk apa kebutuhan, misalkan penelitian, otopsi atau apa itu dibolehkan. Maka sepakat ahlu sunnah wal jamaah apabila khilaf para ulama dan justru jumhur yang paling banyak menolak
maka tetap harus mengambil pendapat jumhur. Berarti apa? Tidak boleh. Berarti tidak. Jangan mengambil pendapat yang membolehkan sedikit, ambil pendapat jumhur. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, untuk para pesuruh, fotografer, itu dibolehkan. Tapi dengan syarat yang amat sangat ketat. Untuk apa? Lid darurah. Khusus emergensi. Foto apa itu? KTP, paspor. Untuk yang sekolah, yang penelitian sekolah kedokteran, ya. Untuk yang sekolah di bidang apa itu? Biologi. Ya, kan perlu tuh. Anatomi, boleh itu. Atau mungkin foto-foto untuk acara pernikahan, dokumentasi, boleh. Yang nggak boleh itu dipajang. Boleh dipajang. Boleh. Taruh di mana? Di album. Mungkin nanti punya cicit, apa cucu cicit ya. Nanya dulu sih engkong saya mana nih? Buka tuh. Ini engkong kamu nih. Mirip seperti kamu makanya. Udah gitu tutup lagi. Udah taruh. Untuk itu aja. Nggak boleh dikenang-kenang, nggak boleh. Ya, nggak apalagi dibangga-banggain, nggak boleh. Hanya sekedar itu aja. Ada yang masih punya nggak album pernikahan? Masih ya? Masih. Ya nggak apa-apa. Di HP pun nggak apa-apa. Karena sama dokumen, file. Yang nggak boleh kan dipajang, dipublikasikan. Gitu. Itu nggak boleh. Ya, karena akan muncul apa? Kekiberan, kebanggaan, kesombongan. Ya, bahkan kalau berkaitan dengan siapa yang paling dicintai bisa aja terjadi nihayah, ratapan gara-gara ada kan yang sudah sekian tahun meninggal, lihat fotonya jadi menangis lagi, meratap lagi. Itu tujuannya. Itu ya, tidak boleh. Apalagi kalau dipajang di ruang tamu. Setiap tamu yang lihat dikasih tahu nih, ini dulu saya waktu muda tuh ganteng. Itu kan sudah sombong. Sudah sombong. Jadi silahkan para fotografer itu hanya kebutuhan seperti itu. Ya, kalau polisi misalnya bikin sketsa untuk buronan, ya kan sulit nih. Orangnya seperti apa kan bikin tuh beberapa model kan. Model ini mungkin yang ini hidungnya ditebelin, ini ditipisin kan, itu boleh karena untuk kebutuhan yang sangat sangat daruri. Tapi kalau sudah dipamerkan menjadi objek yang dijual belikan dan dari jenis yang haram itu tidak boleh. Ya, gitu. Hati-hati juga yang muncul di HP antum tuh. Ya, karena ada apa namanya? Riwayat penelusuran itu apa namanya? Historinya ya. Nah, itu hati-hati itu. Nanti begitu antum meninggal, istri antum buka, oh ternyata suami saya itu pernah buka ya kayak begini tuh, bahaya juga tuh, hati-hati. Karena nggak tahu kapan kita meninggal, ya. Tapi jejak digitalnya tuh masih ada. Kalau yang tidak baik maka tinggalkanlah jejak digital yang baik-baik saja sehingga menjadi buah bibir kebaikan generasi berikutnya. Jangan menjadi buah bibir keburukan. Gak nyangka kakek saya itu ya ternyata nonton YouTube-nya, nah itu bahaya itu kan. Ya, cucunya selama ini gak tahu, ketika sudah meninggal baru tahu. Gimana kira-kira Pak punya cucu kalau begitu cucunya sama kakeknya? Ikut doain apa enggak? Percuma doain kakek begini kok. Bahaya juga kan? Bahaya juga begitu. Hati-hati ya, hati-hati. Maka itulah untuk para musawwir. Nah, yang terakhir yang boleh surah gambar ataupun bentuk yang sudah dicipta itu boleh kalau itu hanya sekedar untuk mainan anak-anak. Ya, kayak boneka ya. Hanya untuk mainan anak-anak itu silahkan, tidak ada masalah. Makanya para yang punya media misalkan PAUD, TK itu boleh dipajang hanya khusus di labnya, lab yang memang dipakai untuk belajar anak-anak. Tidak boleh dipajang nih ruangan sekolah. Semua dipajang, tidak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi hanya dipajang di ruangan yang memang di tempat untuk belajar anak-anak. Di tempat yang khusus main anak-anak. Karena itu dibolehkan hanya untuk anak-anak. Antum punya anak bayi kecil umur 2 tahun gitu, boleh. Minta boneka, belikan boneka. Ya, tapi kalau istri antum yang minta boneka ya, benar itu. Ya, kalau anak silakan itu. Kan ada tuh istri juga yang minta bantal gulingnya guling modelnya macam-macam itu kan sekarang tuh. Macam-macam itu kan. Itu bahaya, itu bahaya. Enggak boleh, jangan dibelikan ya, jangan dibelikan. Aisyah sendiri kan lihat Nabi merintahkan ketika gordengnya masih ada gambarnya disuruh dirobek. Dirobek itu enggak boleh. Tapi sebelum itu ketika dipermainkan untuk anak-anak dibolehkan. Ini 5 perkara yang berkaitan dengan gambar gitu ya. Ada yang mutlak boleh,
ada yang mutlak tidak boleh, ada yang ada khilaf tapi harus ditinggalkan, kemudian ada yang boleh tapi khusus untuk yang kebutuhan yang daruri, ada juga yang memang boleh tapi khusus untuk anak-anak. Ini harus antum pahami supaya klasifikasi dari surah gambar ini paham, ya. Jadi gak semua nanti, oh ini boleh Pak, oh boleh, tapi jumhur melarangnya. Kita ngambil yang melarang, jangan yang ngambil yang boleh. Nah, yang ketiga yang batil, makna la ilaha illallah adalah tidak ada hakim penentu hukum selain Allah. Kata beliau, ini juga sebagian dari makna kalimat la ilaha illallah, tetapi bukan itu yang dimaksud karena makna tersebut belum cukup. Tidak ada hakim, gitu ya. Tidak ada hakim atau penentu selain Allah. Buktinya ada gak penentu selain Allah? Ada kan? Selain Allah? Iya, ada. Jadi kalimat yang dimaksud belum cukup kalau cuma itu. Tidak ada penentu hakim yang sebenar-benarnya kecuali karena ada yang menghakimi. Bahkan berdasarkan Allah katanya. Tetapi tidak sebenar-benarnya. Untuk apa? Sumpah palsu. Menghukumi dengan hukuman atau menjatuhkan vonis dengan vonis yang palsu gitu kan. Karena dia ya kontroversi lah. Karena dibayar dan lain sebagainya. Itu kan sekarang semakin terlihat. Para misalkan yang dibayar sehingga hukuman ini gak selesai berputar gitu kan. Sampai ya gak ketemu jalannya siapa. Tapi objeknya yang matinya ada. Tapi untuk mencari siapa yang membunuh itu gak ketemu-ketemu. Ini kan ada lingkaran apa namanya? Setan ya. Ya kan yang suka melingkar-lingkar gak jelas kan setan. Ya kalau melingkar jelas kan insya Allah bukan setan. Yang bikin lingkaran gak jelas itu setan. Itu masa ada orang meninggal tapi gak ketemu siapa yang membunuhnya. Misalkan ada orang ditembak tapi gak ketemu yang nembaknya kan aneh. Ya kan? Kecuali misalkan zaman Covid kemarin. Tiba-tiba dipoto ada orang terjatuh di tiang meninggal Covid. Itu juga kita gak percaya. Bener apa enggak? Jangan-jangan cuman pura-pura jatuh. Tapi kalau hasilnya memang ditembak, hasilnya misalkan digolok, kan jelas itu. Oh ini masa ditebas, oh ini enggak, kena petasan, kan beda. Ya luka petasan dengan luka golok. Kecuali yang kena santet. Oh ya, masa kena santet keluar paku, itu juga enggak benar, enggak ada santet keluar paku. Ya, emangnya jinnya beli di mana? Santet keluar ris itu bohong bener bohong. Ya anak kan tahu ya, bapak ada yang tahu juga, nggak ada yang kayak begitu. Santet ya gaib, kan khayalah itu, halusinasi, sakitnya seperti apa? Itu bukan memasukkan sesuatu. Dulu hanya sok-sokan aja di kobong itu, kobong namanya, di asrama di pondok tuh macam-macam sama gue loh. Nanti kastrol saya masukin perut kamu, itu sok-sokan aja itu kan. Gimana kastrol masuk perut? Tahu kastrol? Bukan untuk ngeliwat. Itu orang sudah bilang kastrol. Apa namanya, Le? Panci, ya. Panci Pak itu. Itu sudah biasa dulu. Macam-macam sama gua nanti kastrol masukin perut. Tuh biasa itu. Sok-sokan aja nggak ada benernya kayak begitu. Ya, dah. Nah, itu ya. Ada yang kayak begitu gitu. Jadi bohong aja, bohong gitu. Ya nggak ada kayak begitu. Gitu ya. Jadi kalau ada bukti-bukti sekarang itu pembohong. Itu namanya anak buah Dajjal semua. Pembohong semua. Nah ini 3 makna yang batil ketika memaknai kalimat la ilaha illallah. Nah kemudian berikutnya makna syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di sini dijelaskan makna syahadat asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah mengakui secara lahir dan juga batin bahwa beliau alaihi salatu wassalam adalah abduhu wa rasuluhu. 2 ya. Mengakui lahir dan batin bahwa Nabi alaihi salatu wassalam adalah abduhu wa rasuluhu. Apa abduhu? Hamba Allah. Apa wa rasuluhu? Utusan Allah azza wa jalla. Tidak ada yang lain. Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, Abdullah. Yang kedua, Nabi Muhammad dan Rasulullah diutus. Yang mesti kita sebagai konsekuensinya ittiba kepada beliau, tidak ada yang lain. Nabi Muhammad tidak minta disembah. Tidak ada. Ya, Nabi Muhammad tidak minta dilulukan. Tidak. Nabi SAW hanya meminta apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikuti aku. Dalam cara apa?
dalam cara beribadah, dalam cara menyembah Allah Taala. Tidak ada yang lainnya yang disebut dengan sunnahnya. Sehingga ada hadis, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha walahu ajruhu ajru man amila bih. Barang siapa yang melakukan suatu sunnah kebaikan yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, maka baginya mendapatkan kebaikan dan semua orang yang mencontohnya juga mendapatkan kebaikan. Sama dengan barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang jelek, sannata sunnatan sayyatan fa'alaihi wijruhu atau wijruha wa wijru man amila biha. Maka baginya mendapatkan dosanya dan dosa semua orang yang mengikuti keburukan-keburukan tersebut. Hanya itu saja yang dibawakan atau sebagai konsekuensi abduhu wa rasuluhu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian rukun syahadat. Yang pertama atau bagian A, rukun syahadat la ilaha illallah. Nomor 2, rukun syahadat la ilaha illallah. Di sini ada an-nafyu, menafikan, dan ada isbat, mengiyahkan. Yakni tadi la ilaha illallah. La ilaha kalimat penafiannya, isbat penetapannya bihaqqin illallah. Sudah ada bahas. Jadi kita lewat di situ. Masuk ke halaman 45, rukun syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, rukun Muhammad atau wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah juga sama. Ada penafian dan juga ada isbat. Ya. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad alaihissalam dia adalah hamba Allah dan Rasulullah, ya, dan Rasulullah. Ya, ini menafikan fitrah berlebih-lebihan dan fitrah meremehkan. Itu menafikan. Jadi kalau gini, kalau sudah dikatakan abduhu, hambanya, berarti ana basyarun mithlukum. Itu ya. Berarti aku ini adalah manusia sebagaimana. Ini penafian. Jangan sampai Nabi Muhammad itu dinafikan, oh dia bukan manusia biasa, tapi manusia luar. Enggak, karena beliau alaihissalam mengatakan demikian. Allah Azza wa Jalla juga di dalam surah Akhfi di akhir itu mengatakan ana basyarum mislukum. Yakni apa basyar itu? Nabi Muhammad SAW juga kalau lama gak makan, lapar. Gitu kan? Kalau kecapean, ya capek. Kalau malam, tidur ngantuk. Itu namanya basyar, manusia biasa. Harus kita nafikan itu. Dengan pemahaman mereka bahwa Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Padahal manusia luar biasa secara fisik ya. Secara fisik. Adapun Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai i'jaz, mukjizat atau khawarikul adat, ya, keluar biasaan di luar manusia biasa, sewaktu-waktu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Tidak selamanya. Tidak selamanya. Mukjizat itu tidak selamanya. Ya kan? Ketika diminta ada, ya, dan i'jaz Nabi Muhammad sebagaimana Allah memberikan Al-Qur'an, tidak semuanya atau tidak selamanya. Ini bagian daripada i'jaz, mukjizat, dan juga khawarikul adat, kebiasaan yang hanya terjadi kepada calon nabi. Contoh misalkan, pada usia 0 sampai 5 tahun, Nabi Muhammad SAW diasingkan ke suatu perkampungan Bani Sa'ad. Ya, Bani Sa'ad itu kira-kira sekitar 500 atau 700 kilo ya. Yang disebut dengan ibu susu ya. Halimatus Sa'diyah. Itu disebutkan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarakpuri sebagai penjaga yang Allah sengaja kirimkan untuk Nabi Muhammad SAW supaya apa? Terjaga kesehatannya, terjaga pergaulannya Nabi Muhammad SAW, kemudian terjaga keotentikan bahasanya Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi dididik, dibesarkan dari usia 0 sampai 5 tahun di perkampungan. Jadi dulu yang namanya perkampungan itu bahasa itu original. Sekarang di kota juga rusak, di kampung juga rusak. Lebih rusak bahasa coba. Di kampung tuh dulu nggak ada yang berani jing, anjing maksudnya. Nah, sekarang coba anak-anak kecil itu begitu ngomongnya. Ya kan? Yang binatang-binatang itu
keluar semua. Di kota gimana? Sama. Makanya Nabi Muhammad ini untuk menjadi seorang yang besar, sayyid, memimpin umat itu, bagaimana supaya akhlaknya terjamin, bahasa juga bahasa yang otentik, fusha bahasa Arabnya, sehingga diasingkan di perkampungan. Tetapi khawariknya, sesuatu yang terjadi khusus kepada calon Nabi, Halimatus Sa'diyah, ketika dia datang untuk mencari anak susuan, dia gak menemukannya. Gak menemukannya. Ya, karena bukan musimnya. Sehingga hanya menemukan Muhammad kecil. Dan semua para perempuan itu gak mau menyusui siapa? Muhammad. Kenapa? Yatim. Yatim itu gak mau. Gak ada duitnya gitu kan, gak ada. Perempuan tuh dulu matre. Ya, kalau sekarang enggak. Ya, soleha kan. Isi antum enggak ya? Insyaallah ya. Ya itu matre. Cari susuan. Dan itu merupakan menjadi pekerjaan. Ahlul Arab itu dulu pekerjaannya cari susuan. Gitu ya. Gak mau, gak ada yang mau. Semua pulang tuh. Kecuali Halimatus Sa'diyah. Dia bilang sama suami, daripada malu. Kalau gak dapat susuan, malu dia. Satu malu, kedua gak punya duit. Kita terima aja nih orang ini, Muhammad kecil ini. Terima. Baru ngomong terima saja. Ya, baru ngomong terima saja. Ya, itu syadiyaiha, mohon maaf. Kedua susunya Halimatus Sa'diyah tiba-tiba membengkak. Yang tadinya airnya sedikit, banyak air. Ini disebut khawarik, bukan mujizat. Khawarikul adat. Sesuatu yang terjadi khusus kepada calon Nabi. Tapi nggak terus gitu kan. Maka kalau sekarang aneh kan kalau begitu. Ada nih kiai begitu terus. Itu aneh juga. Dia bilangnya mujizat lagi. Padahal mujizat khusus Nabi. Khawarikul adat juga khusus untuk calon Nabi. Di situ Halimatus Sa'diyah mengatakan, Masya Allah. Ini kayaknya ada berkah nih di anak kecil. Semakin semangat. Pulanglah Halimatus Sa'diyah di perjalanan. Termasuk susu untanya. Yang tadi karena kurang, karena musim peceklik gitu, susunya itu menjadi besar dan ada susunya. Ya, dan Muhammad kecil ini disusui oleh Halimatus Sa'diyah selalu tidak mau disusui dengan susu yang sebelah kiri. Selalu mengambil yang sebelah kanan. Ini apa namanya? Khawarikul adat. Sesuatu yang terjadi kepada calon Nabi, memperlihatkan kemuliaannya. Ya, sampailah di perkampungan Bani Sa'ad itu dalam keadaan peceklik. Tetapi ketika Muhammad kecil sampai ke perkampungan, turun hujan dan rumput-rumput tumbuh dan semua kurma-kurma pun juga berbuah seketika itu. Sampai kapan? Sampai usia 5 tahun. Artinya apa? Halimatus Sa'diyah mendapat keberkahan ketika mengurus Muhammad kecil. Ini disebut dengan apa? Khawarikul adat. Padahal manusia biasa, tapi Allah berikan kepada siapa? Kepada calon Nabi. Gitu. Maka secara fisik biasa saja. Allah berikan kenapa? Karena Nabi Muhammad calon Nabi. Gitu loh Pak. Toh lapar, toh nangis gitu kan. Itu biasa saja. Biasa saja. Maka harus menafikan keluar biasaannya di sini. Ya, kenapa? Supaya tidak gulul berlebihan. Itu. Kemudian hanya kan setelah usia 5 tahun itu, Muhammad kecil ketika sedang bermain sama anak-anak sebayanya, tiba-tiba datang seseorang, kemudian memegang dengan keras Muhammad, ditidurkan di belakang rumah Halimatus Sa'diyah, kemudian dibelah dadanya. Yang disebut dengan peristiwa pertama, pembelahan dada ya, dan dikeluarkan laham, daging yang ada di dalam dada Nabi Muhammad, dikatakan ini bagian syaitan, bagian iblis, dan akan aku keluarkan, kata Jibril, gitu kan? Karena kalau tetap ada nanti Jibril akan menguasainya. Ini kan manusia biasa kan? Sehingga luar biasanya karena mau menjadi calon Nabi, asal luar biasa, menjadi luar biasanya dibelek itu karena mau dijadikan sebagai calon Nabi, dibersihkan kemudian ditutup lagi. Anak-anak lari, ketakutan. Katanya Nabi Muhammad ada yang bunuh. Akhirnya Halimatus Sa'diyah menyamperi Muhammad, dan Nabi Muhammad ke situ manusia biasa dalam keadaan pucat dan takut yang luar biasa karena beliau belum tahu bahwa itu siapa? Jibril. Manusia biasa? Kalau tahu kan Jibril happy aja kan, mungkin ngobrol gitu kan, mungkin nanya karena manusia biasa tidak takut juga, pucat juga, termasuk Halimatus Sa'diyah ketakutan. Akhirnya dikembalikanlah Muhammad kecil ke pangkuan ibunya pada usia 5 tahun. Kepada siapa? Aminah. Dirawatlah pada usia 5 tahun oleh Aminah. Di pertengahan tahun itu 5 tahun 6 bulan Muhammad kecil dibawa menziarahi ayahnya ke Yasrib, ke Madinah. Jadi kata siapa ziarah kubur gak boleh? Boleh. Ya, yang bilang gak boleh itu gak benar. Oh, katanya ada sebagian pengajian yang gak boleh ziarah
kubur. Boleh. Boleh. Nanti jelaskan yang nggak boleh itu seperti apa. Boleh. Ziarah. Apa kata Aminah? Ziarah kubur sebagai tanda kesetiaan kepada suami. Tuh. Dia bilang begitu. Dicatat di dalam Syirah Nabawi. Syekh Al-Mubarakfuri ya, sebagai tanda kesetiaan. Jadi kalau antum punya istri misalkan ada meninggal ziarah kubur, ke kuburan istri itu bentuk kesetiaan suami terhadap istrinya. Cuman kayak gini jarang kali ya. Apalagi sudah punya istri lagi. Dibawa istrinya, yuk kita ziarah ke istri anak yang pertama. Gimana kira-kira? Cemburu gitu. Udah ada saya aja kok masih bawa-bawa yang sudah meninggal kan gitu kan? Enggak, itu enggak begitu. Ziarah. Qaddarallahu ma syafa'ala. Beliau kan ziarahnya berempat. Aminah, Muhammad kecil, pembantunya Ummu Aiman, kemudian kakeknya Abdul Muthalib. Rombongan ini berempat. Di perjalanan di antara Mekah dan Madinah di tanah yang disebut dengan Abwa. Ya, Abwa itu qadarullah Aminah sakit yang menyebabkan beliau wafat di situ. Akhirnya pada usia 5 tahun 6 bulan kembali Nabi Muhammad SAW ke pangkuan kakeknya ya ini Abdul Muthalib. Itu perjalanannya. Kalau anak bikin sirah itu begitu, 0 sampai 5, 5 sampai 6 gitu kan. Muhammad begini itu ada sekitar 18 episode sampai selesai. Tahun. Kalau ya. Tapi kalau maraton 2 jam selesai. Sirah Nabawi 2 jam selesai. Pakai episode satu-satu itu. Tapi asik, itu asik, gitu ya. Nah, berarti menunjukkan kembali Muhammad itu kecuali kalau sudah Muhammad Rasulullah, abduhu wa rasul, maka la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Muhammad jadi basyarun, Muhammadnya manusia biasa. Tapi ketika sudah menjadi abduhu wa rasuluh, itu baru. Karena dia sudah menjadi apa? Bukan hanya abdun lagi, tapi sudah menjadi rasul di situ saja. Yang kalau sudah menjadi rasul, kita fattabi'uni, wajib untuk mengikuti Nabi alaihi. Nah, itu rukunnya di situ. Ya, rukunnya dari cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya, cara menikahnya, cara mencari duitnya, gitu ya. Itu menjadi hukum bagaimana kita cara mengikuti sunnah Nabi alaihi salam. Oh, ada ya di halaman berikutnya surah Kahfi ayat 110, qul innama ana basyarum mithlukum. Kemudian di ayat surah Az-Zumar ayat 36, alayhisallahu bikafin abda. Bukankah Allah cukup untuk melindungi hambanya? Maksudnya ini Nabi Muhammad alaihi wasallam. Di dalam surah Kahfi ayat pertama, alhamdulillahilladzi anzalal ala abdihil kitab. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan kepada hambanya tetap abduhu, hambanya ya, al-kitab. Ya, kalau disebut hamba berarti kan qiraah yang bisa dibaca, yang bisa dilihat gitu kan, yang bisa dipelajari. Allah tidak menurunkan Alkitab kepada Nabi Muhammad SAW secara laduni. Misalkan Nabi Muhammad mengajarkan ilmu laduni, pokoknya ikutin ajaran saya secara laduni. Gimana ceritanya kalau secara laduni? Enggak. Tapi Alkitab, mana kitab apa? Disebut kirtos, tulisan. Disebut mushaf, kumpulan buku-buku, kumpulan tulisan, ya kan? Itu disebut Alkitab. Sehingga makna objeknya di sini yang bisa dibaca, yang bisa ditelaah, yang bisa dipelajari. Kenapa? Karena Nabi Muhammad dalam keadaan apa tadi? Ummi. Ma'ana bi qari'in, aku enggak bisa baca. Supaya paham, otentik Alkitab diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang pada saat itu Muhammad pun enggak bisa baca. Lalu kapan bisa baca? Ketika beliau mengatakan Iqra bismi rabb. Lagi-lagi bismi rabb. Aku usahakan membaca, tapi dengan apa? Dengan menyebut namamu. Masya Allah itu. Itu menunjukkan keotentikan wahyu dan juga menunjukkan kehambaannya, kemanusiaannya Nabi Muhammad SAW. Sekarang muncul ilmu yang nggak bisa dipelajari atau nggak perlu belajar, yang disebut dengan laduni. Muncul. Padahal tidak ada Nabi yang belajar laduni. Tidak ada sahabat yang belajar. Semua Nabi belajar. Semua sahabat belajar. Semua tabi'in belajar. Kayak begini. Ada yang sampai berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Ada yang sampai gak nikah karena belajar ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i. Rahimahullah gak nikah karena belajar ilmu. Di akhir zaman muncul. Gak usah belajar. Yang penting puasa 3 hari. Gimana ceritanya? Ya. Ada kan begitu ya?
puasa 3 hari biar apa? Biar bisa apa? Ya macam-macam ya. Terserah niatnya. Itu disebutnya ilmu apa? Laduni. Ya. Masya Allah. Enggak ya? Lulus enggak? Enggak lulus. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah enggak lulus kan. Kalau lulus kan bahaya. Alhamdulillah enggak lulus gitu ya. Ya itu laduni. Di pondok begitu. Biar hafal Quran laduni, biar hafal Alfiyah laduni. Nah, kayak begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah menurunkan Alkitab juga kalimat ta'ala abdihi kepada hambanya. Kemudian kita lihat lagi surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Sama kalimatnya. Allah telah memperjalankan ya, asra itu memperjalankan di waktu malam bi'abdihi dengan siapa? Hambanya dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini pun juga kalimatnya abduhu. Ini konsekuensi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Abdunya adalah bashar, wa rasuluhnya ini penetapannya bukan sembarang bashar, tapi bashar yang memang bedanya apa? Dia diutus oleh Allah menjadi seorang nabi dan rasul. Itu ya, di situ bedanya. Harus menetapkan nabi adalah Rasulullah. Ya, dan menetapkan juga nabi adalah sebagai abduhu. Dua ya, isbatnya dua, abduhu dan wa rasuluh. Jam berapa? Terus 11. Ya. Baik. Bila seperti itu Anda cukupkan, berarti nanti masuk kepada syarat-syarat syahadatain. Ya. Ilmu, yakin, qabul, inqiyad, dan lain sebagainya. Baik, Anda cukupkan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.